datang ke Istana Jakarta. Menurut keterangan jurnalis Kompas TV kami di lapangan yang memantau sejak pagi, terdapat sejumlah menteri yang dipanggil oleh Presiden Prabowo ke istana untuk menghadiri rapat terbatas. Namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui apa saja agenda yang dibicarakan, kemudian terkait apakah betul memang ini ada rencana reshuffle yang akan dilakukan Presiden Prabowo. Kalau kita melihat, saudara, Kabinet Merah Putih ini ada beberapa nama yang memang menjadi sorotan belakangan ini. Salah satunya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel, yang beberapa waktu lalu ditangkap oleh KPK. Dan mungkin posisi-posisi yang sudah kosong ini yang akan segera diisi oleh Presiden Prabowo. Kita akan lihat siapa penggantinya. Dan saat ini kami masih menantikan persiapan atau keterangan pers yang akan diadakan oleh Istana terkait nama-nama siapa saja yang akan bergabung ke Kabinet Merah Putih untuk menggantikan sejumlah nama menteri sebelumnya. Kita masih menunggu, saudara, keterangan resmi dari Istana. Juga terkait dengan rapat terbatas yang dilakukan Presiden Prabowo hari ini di Istana Negara. Apakah terkait dengan nama-nama yang akan menggantikan sejumlah nama di Kabinet Merah Putih, atau ada agenda lain. Dan saudara, ini adalah gambar terakhir yang bisa kami dapatkan, sejumlah nama datang ke istana. Ada Muhammad Irfan Yusuf, Kepala BP Haji, yang informasinya tadi baru ditelepon jam 2 siang tadi untuk datang ke istana dan melakukan rapat terbatas sekitar pukul 3. Dan ada juga nama Muhtarudin, yaitu Komisi 12 DPR RI. Lalu ada nama juga Ferry Juliantoro, yaitu Wamenkop. Tapi kami masih menunggu konfirmasi terkait kepastian nama-nama atau siapa saja nama yang dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk menghadiri rapat terbatas hari ini. Saudara, mungkin perombakan Kabinet Merah Putih ini menjadi salah satu langkah yang dipilih Presiden Prabowo usai gejolak politik, gejolak demonstrasi yang ada di tanah air belakangan terakhir, yang menandakan bahwa Prabowo serius menjawab tuntutan rakyat di tengah kecemasan masyarakat. Dan saudara, di Breaking News Kompas TV kali ini kami juga mengundang Mas Suhartono, yaitu mantan wartawan Istana Harian Kompas yang telah bergabung bersama kami di studio Orange Kompas TV. Mas Har, selamat sore. Sore, Mbak. Ya, Mas Har, ini melihat adanya perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Presiden Prabowo setelah gejolak kemarin, ada rencana perombakan seperti itu. Apakah Mas Har melihat ini keseriusan
Presiden Prabowo melihat kondisi tanah air saat ini? Barangkali juga sih belum ya. Ini kan karena sebetulnya ada Wamenaker yang kebetulan OTT, jadi dia harus diganti. Presiden sudah bilang sudah ada nama dan disiapkan. Lalu adanya kebutuhan berdasarkan Undang-Undang Kementerian Haji yang memang harus dibentuk. Jadi dua itu mutlak dengan sendirinya. Nah, saya tadi juga diinfokan mendadak sekali 15 nanti akan dilantik. Jam berapa, Mas? 15.30. 15.30 kabarnya begitu. Pelantikannya. Jadi ada 5, ada 4, 3 menteri, 1 wamen. 3 Jadi menteri, 5 orang itu. 3 menteri dan 1 wamen. 2 wamen. Berapa? Jadi 4 atau 3 menteri. Baik. Sisanya 1 wamen. Apakah berarti 1 wamen ini besar kemungkinan akan menggantikan posisi dari Emmanuel Ebenezer, Mas? Iya, betul. Dia udah pasti karena Presiden sudah sekitar 2 minggu yang lalu menyatakan sudah ada orangnya dan siap, tunggu saja diberitahukan. Nah, ini memang pola pemerintahannya Presiden Prabowo ini kan tertutup ya, jadi semua agenda-agenda tertutup, hanya dibuka 1 jam, bahkan ini baru setengah jam baru dibuka. Dibuka pun karena kedatangan menteri. Kalau mereka mungkin disiapkan melalui pintu N1 atau pintu yang melalui Wisma Negara, nah publik nggak akan ada yang tahu. Karena terbiasa sih ya, gaya militer itu kan memang melakukan sesuatu tertutup begitu. Ini yang sering mendapat kritik. Jadi kita tidak tahu siapa menteri-menteri itu sampai saat ini. Bahkan tadi saya cek juga satu persatu teman-teman di istana, belum ada yang tahu. Kecuali yang tahu mungkin adalah Pak Teddy, Pak Menseknek. Itu saja. Staf semua nggak ada yang tahu, siapapun. Nah, tadi pagi saya baru mendapat informasi Presiden itu katanya mau ke Kertanegara. Nah, di Kertanegara meluncurlah isu bahwa akan ada pemanggilan di sana. Tapi ternyata siang ada info lagi, Presiden akan mengikuti virtual leader meeting BRICS secara virtual nanti malam. Nah, jadi sekarang sudah disiapkan itunya. Nah, uniknya tadi saya dapat cerita dari teman-teman di Kemlu, meskipun undangannya nanti malam, virtualnya itu, tapi dari pemerintah RI belum ada yang mengkonfirmasi. Padahal negara-negara lain sudah oke. Surat sudah masuk juga ke Sekretariat Negara, ke tempatnya Pak Teddy. Tapi konfirmasi apakah Presiden akan mengikuti virtual meeting leader BRICS itu belum ada. Atau sedang mengurusi reshuffle kabinet ini begitu, yang hari ini sedang sibuk sekali dilakukan. Karena memang gayanya ini Pak Presiden ini yang tadi Mas Har bilang, yaitu tertutup begitu ya. Mungkin pemanggilan nama-nama juga dadakan begitu tadi siang dilakukan. Dan tadi kalau informasinya Mas Har dari teman-teman juga, informasinya dia pelantikan sudah akan nanti dimulai rencananya di 15.30. Itu cepat sekali. Apakah memang proses reshuffle itu gaya Presiden Prabowo ini dari awal memang terlihat seperti itu kalau kita membandingkan dengan presiden yang lain? Betul kan, kalau kita melihat kemarin ketika pemanggilan 2-3 hari sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober kan itu juga tiba-tiba saja. Para calon menteri dipanggil satu persatu ke Kertanegara. Nah, publik baru tahu, oh ini. Tapi kapan ada proses semacam misalkan verifikasi begitu, nggak ada. Jadi mereka rata-rata paling hanya 10-20 menit ditanya, kamu akan bantuin ini, kamu siap atau tidak, begitu, oke, sudah bergiliran. Mas Har, mohon maaf saya tahan sebentar karena kami akan mendengarkan laporan terkini dari Alfa, jurnalis Kompas TV di Istana, yang akan menyampaikan informasi terkini apa yang sebenarnya terjadi di Istana, atau apakah pemanggilan beberapa nama ini
juga terkait dengan perombakan Kabinet Merah Putih. Alfa bisa Ya, dengar Lintang. suara saya? Ya, dengan Lintang di studio Alfa, Ya, bisa disampaikan informasi terkini dari Istana, Alfa? ya. Ya, kalau saat ini Lintang dan juga saudara awak media sudah diarahkan menuju kantor Presiden untuk kemudian mengikuti kemungkinan agenda bongkar pasang Kabinet Merah Putih yang kembali dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau tadi kami memantau ketika sebelum memasuki kawasan istana, ada beberapa pejabat yang sudah datang memenuhi undangan yang disebutkan mendapatkan telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada pukul 2 siang tadi dan harus tiba di istana pada pukul 3 sore. Ada beberapa nama yang bisa saya sampaikan, Lintang dan juga saudara. Ada Mukhtarudin, anggota legislatif Komisi 12 DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup dan investasi. Kemudian ada Kepala LPS Purbaya Yudi Sadewo yang juga mengakui baru saja ditelepon oleh Seskap tapi belum mengetahui agendanya apa, tetapi kalau membaca gestur kemudian baju yang dikenakan oleh para pejabat ini, mereka mengenakan setelan jas lengkap berdasi biru, kemudian peci berwarna hitam. Ini memang arahnya atau kebiasaan dari Presiden Prabowo Subianto ini adalah agenda reshuffle Kabinet Merah Putih. Ada dua pejabat lain, ada Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi Menteri Haji sesuai dengan hasil rapat paripurna DPR RI yang juga sudah mengeluarkan undang-undang pembentukan Kementerian Haji, dan juga ada Wamen Koperasi Ferry Juliantoro. Nah, saat ini di kantor Presiden juga akan menantikan konferensi pers terkait agenda reshuffle ini, walaupun belum diketahui siapa yang akan memberikan pernyataan. Tetapi kita sama-sama menantikan seperti apa dan nama siapa saja yang kemudian akan dibongkar pasang oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau yang wartawan istana bisa sampaikan, ini ada beberapa nama yang kemudian santer terdengar akan diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada nama Menko Polkam Budi Gunawan, kemudian ada nama Menteri Koperasi Budi Ari, kemudian ada nama Menteri Transmigrasi Kardi, dan ada beberapa nama lain yang juga belum bisa kami konfirmasi kebenarannya. Nah, saat ini nampaknya Menteri Sekretaris Negara dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sudah memasuki kantor Presiden dan akan segera melakukan konferensi pers tepat di layar kaca Anda nantinya. Tetapi apakah ini akan memberitahukan atau menginformasikan siapa saja nama-nama yang kemudian akan dibongkar pasang oleh Presiden Prabowo dari Kabinet Merah Putih ini menjadi informasi yang sangat mendadak, baik bagi wartawan istana juga bagi para pejabat yang hadir di istana, karena memang menurut informasinya baru saja dikabari pada pukul 2 siang, dan ini menjadi karakter agenda yang bisa kita sama-sama baca ketika kemudian meliput agenda Presiden Prabowo Subianto. Lintang. Alfa, dari sejumlah nama yang tadi Anda telah sampaikan gitu, yang tadi terlihat untuk memasuki Istana Negara, ditelepon oleh Seskap Teddy sekitar pukul 2 dan melakukan rapat terbatas pukul 15 begitu. Nah, orang-orang yang datang ini apakah ada bocoran terkait agenda yang akan dibahas begitu menurut dengan panggilan Seskap Teddy? Apa yang disampaikan Seskap kepada beberapa nama ini untuk hadir ke istana? Ya, dan juga saudara, saya konfirmasi tadi itu bukan agenda rapat terbatas, tetapi agenda bongkar pasang atau reshuffle yang kemudian ini walaupun tidak disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait dengan agenda kepada para pejabat yang hadir ini, namun dari gestur, kemudian dari jabatan dan juga dari baju yang dikenakan oleh para undangan ini memang mengarah ke agenda reshuffle yang biasa dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika agenda pelantikan
memastikan Presiden Prabowo Subianto mewajibkan semua pejabat mengenakan setelan jas dengan dasi berwarna biru dan juga peci berwarna hitam. Kalau menurut pengakuan dari dua narasumber atau pejabat yang hadir, dari Muhammad Irfan Yusuf, Kepala BP Haji, dan juga Purbaya Yudi Sadewo, Kepala LPS, ini memang telepon dari Teddy Indrawijaya hanya menyebutkan datang ke istana pukul 3. Itu dikabari ke sekitar pukul 2 siang dan agendanya sendiri belum diketahui, dan kita lihat di layar kaca sudah ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya selengkap dengan setelan jas dan juga dasi berwarna biru, peci hitam, dan kita akan mendengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh dua orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto ini. Lintang. Baik, Alfa, ini nampaknya sedang bersiap begitu. Orang-orang istana yang akan menyampaikan informasi terkini terkait dengan rombakan Kabinet Merah Putih. Kita akan saksikan bersama, saudara. Menkyu diganti, Mbak. Menkyu diganti. Menkyu, Kepala Badan